Assalamualaikum, halo teman-teman, welcome back to my channel. Teman-teman apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, di video kali ini aku mau share bagaimana cara menabung untuk dana darurat. Sebelumnya akan aku jelasin dulu apa itu dana darurat. Dana darurat merupakan dana yang sengaja dipersiapkan untuk disimpan sebagai bentuk antisipasi dan dapat digunakan ketika keadaan darurat yang tidak diharapkan terjadi. Misalnya nih teman-teman, misalnya terkena bencana alam, kehilangan pekerjaan, perbaikan kendaraan, dan renovasi rumah. Dana darurat ini bersifat darurat, mendesak, dan tidak diperkirakan sebelumnya. Jadi memiliki dana darurat ini penting ya teman-teman, karena dana darurat bertujuan untuk membiayai kebutuhan yang tidak diprediksi dan dalam keadaan terpaksa. Dana darurat juga menciptakan rasa aman kepada pemiliknya apabila dihadapkan dengan keadaan terburuk. Nah, untuk nominal dana darurat itu sendiri berbeda-beda ya teman-teman. Tapi dari buku yang aku baca, The Habit of Millionaire dalam mengelola uang dan waktu, idealnya dana darurat itu untuk yang belum menikah minimal 3 kali lipat pengeluaran per bulan. Sudah menikah 9 kali lipat dan sudah menikah serta memiliki anak 12 kali lipat. Untuk jumlah pengeluaran ini adalah pengeluaran kebutuhan pokok yang wajib dan harus terpenuhi, tidak termasuk dalam pemenuhan keinginan dan juga tabungan. Tapi untuk saat ini aku akan membuat dana darurat sesuai dengan kondisi finansial aku ya teman-teman. Jadi aku nggak berpatokan dari nominal ideal dana darurat. Yang terpenting setidaknya kita sudah mempersiapkan dana darurat untuk kemungkinan terburuk nanti. Jadi yang belum memulai mengumpulkan dana darurat bisa dari sekarang mempersiapkan karena lebih cepat lebih baik. Tapi sebelum mempersiapkan dana darurat, ada beberapa langkah yang harus teman-teman lakukan nih. Yang pertama, cek dan pahami kondisi keuangan teman-teman. Dengan mencatat penghasilan dan pengeluaran rutin per bulan, bedakan antara pengeluaran primer, sekunder, dan juga tersier. Yang kedua, atur anggaran keuangan dengan menyusun anggaran pengeluaran termasuk anggaran untuk tabungan dan investasi. Yang ketiga, hitung dan tentukan estimasi nominal dana darurat. Nah, di sini aku akan menentukan target yaitu 2,5 juta ya teman-teman. Nah, meskipun jauh dari nominal ideal yang harusnya 12 kali lipat, jadinya itu kalau nggak salah 36 juta, tapi setidaknya kita punya dana darurat ya teman-teman, walaupun nggak ideal. Lalu aku akan menabung minimal 200.000 per bulan dengan batas akhir di bulan Desember nih. Nah, untuk dana darurat ini teman-teman bisa sesuaikan aja dengan income-nya masing-masing ya. Nggak harus menyiapkan langsung banyak sesuai dengan nominal ideal dana darurat, tapi sedikit demi sedikit asalkan konsisten, insya Allah akan terkumpul jadi banyak ya teman-teman. Lalu lanjut ya teman-teman, ini aku akan menuliskan nominal per satu barisnya. Nah, jadi nanti setiap aku menyisihkan uang 100-200 ribu, aku bakalan arsir per setiap nominal 100 ribu. Jadi satu barisnya itu 100 ribu ya teman-teman. Nah, ini aku bakalan nulis nominalnya sampai target aku yaitu 2.500.000. Oh iya, terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Buat yang baru berkunjung ke channel aku ucapkan selamat datang, salam kenal dari aku Ummu Rara. Jika video aku ini bermanfaat, teman-teman bisa like, komen, dan subscribe, lalu nyalakan loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan notifikasi video terbaru aku. Nah, jadi ini tuh aku udah ngumpulin buat dana darurat. Setiap aku budgeting ya teman-teman, aku selalu menyisihkan walaupun sedikit. Nah, ini ada 5 ribuan, aku simpen dulu, aku nggak masukin ke dalam target ini ya, karena aku mau ngitung dulu aja yang 50 ribuan ini. Nah, alhamdulillah ini udah terkumpul 350 ribu. Jadi mau langsung aku arsir aja 3 baris sama setengah baris ya, karena memang terkumpulnya 350 ribu.
Jadi sebelumnya aku itu kalau menabung buat dana darurat ya seadanya aja, kondisi keuangan aku nggak aku targetkan minimal berapa dan mau terkumpul berapa ya. Tapi setelah aku pikir-pikir, dana darurat itu kan sangat penting untuk antisipasi nanti kalau misalkan ada hal yang tidak diinginkan. Ya nauzubillahi min zalik ya, semoga sih tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan, tapi seenggaknya kita udah punya pegangan buat jaga-jaga ya teman-teman. Nah, jadi manfaatnya dana darurat itu kan untuk mengantisipasi. Jadi sebisa mungkin kita punya pegangan untuk dana darurat ini. Jadi buat teman-teman yang belum mengumpulkan dana darurat, bisa dimulai dari sekarang ya buat mengumpulkan dana darurat ini. Agar apa? Agar nanti saat kita ada sesuatu hal yang di luar prediksi atau hal yang tidak kita inginkan, kita sudah mengantisipasi dari sekarang. Oh iya teman-teman, dana darurat ini seharusnya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan ketika keadaan darurat dan mendesak ya. Apabila dana darurat terpaksa digunakan, maka ketika keadaan sudah membaik, segera persiapkan kembali untuk dana daruratnya. Lalu untuk cara mengumpulkan dana darurat ini, teman-teman bisa menggunakan rekening khusus yang terpisah dari rekening yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan juga rekening tabungan atau investasi. Nah, karena aku memang nggak suka terlalu banyak rekening, jadi aku mau mengumpulkan dana darurat ini di dalam Zipperlock aja ya teman-teman. Karena lebih mudah dan lebih simpel aja, karena untuk tabungan dana darurat ini juga nggak terlalu banyak ya targetnya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan semoga Allah selalu memberikan keberkahan, kelancaran di setiap langkah kehidupan kita. See you on next video. Wassalamualaikum.